Kita kemarin. Oke. Nah, kita masih belajar dinamika lanjutan. Lanjutan dinamika. Kan kemarin kita udah sampai terakhir itu adalah mengamati tentang gaya-gaya yang sering muncul kan. Yang wajib kalian tahu adalah kapan gaya itu muncul, rumus gayanya apa, sama arah gayanya kemana, gitu ya. Nah, itu nggak boleh salah tuh. Nah, sebenarnya itu udah cukup sih sebenarnya ya. Cuman saya mau ngasih lagi yang namanya ini. Jebakan. Jebakan dasar dinamika. Nah, kenapa disebutnya jebakan? Karena kalian seringnya nggak sadar kalau kalian tuh lagi terjebak. Kenapa? Karena biasanya di SMA itu kayaknya bener deh ngerjainnya. Padahal itu salah. Nah, ada 4 jebakan dasar. Kita akan coba. Yang pertama, itu namanya ini. Jebakan gaya sentripetal. Nah, yang harus kalian pahami itu adalah ciri-ciri jebakannya, seperti apa, sama solusinya gimana supaya nggak kejebak. Oke, ciri-cirinya jebakan FSP seperti apa tahu? Ciri-cirinya adalah apabila kalian ketemu kasus si bendanya itu bergerak melingkar. Tahu dari mana? Karena lintasannya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Nggak harus satu lingkaran penuh. Setengah juga boleh, seperempat juga boleh, seperdelapan, seperpokoknya bagian dari lingkaran. Nah, kalau kalian ketemu ciri-ciri soal ini, maka bagaimana caranya supaya kalian tidak kejebak? Solusinya. Oke. Yang pertama adalah buat yang namanya diagram gaya atau diagram benda bebas kan ya. Ingat, buatnya untuk masing-masing ya. Masing-masing benda. Jangan digabung kalau ada banyak. Paham? Nah, langkah kedua. Kan kalian tahu ya, kalau benda itu bergerak melingkar, pasti ada yang namanya gaya sentripetal. Dan kalian juga tahu kemarin FSP itu termasuk ke dalam gaya fiktif. Tahu kan ya? Gaya fiktif adalah gaya yang sebenarnya tidak perlu digambarkan, tapi dia nanti masuk ke perhitungan. Oke? Kalian menggambarkan FSP nggak bakal salahin. Tapi biasanya kalau kalian baru mulai, baru belajar, kalau menggambarkan FSP malah melakukan kesalahan. Makanya saya sih biasanya nggak saya gambarin. Oke? Nah, kalau udah, langkah ketiga nih, ini krusial. Jadikan sumbu X atau sumbu Y. Salah satunya aja, X atau Y, yang menuju ke pusat lingkaran. Kan kalian kan biasanya bikin X-Y itu kayak gini kan. X-nya ke kanan, Y-nya ke atas. Ya. Nah, sekarang kalau bendanya muter, maka X-Y kalian juga ikut muter. Ke sini. Ketika di sini, gini. Boleh nggak? Sini. Jadi, X-Y kalian itu ngikutin bendanya muternya gimana. Paham? Sehingga apa? Akan ada satu sumbu yang ke pusat. Apakah itu X atau Y? Saya tahu. Paham ya? Nah, terserah kalian. Pokoknya harus mengkondisikan supaya ada sumbu yang ke pusat. Oke. Nah, langkah keempat. Sigma F yang tegak lurus dengan pusat lingkaran, oke, hasilnya harus 0. Dan sigma F yang menuju ke pusat lingkaran, hasilnya harus FSP. Ini yang saya bilang, saya boleh tidak menggambarkan FSP di diagram gaya, tapi FSP itu masuk ke dalam perhitungan di akhir sini. Nah, kita coba lihat soalnya kayak gimana sih? Soal UTS. Namanya soal UTS.
Ini soal UTS 2024 kalau nggak salah katanya. Oke. Oke. Dibaca dulu ya sampai C. Dibaca dulu sampai C. Udah dibaca belum? Belum? Baca ya, baca ya. Udah dibaca? Sampai C udah? Udah ya? Oke, kita lihat. Ada informasi apa? Pertama, ada informasi massa dari si kereta. 1.200 kilogram. Itu udah massa kereta dan orang dalamnya ya. Oke, anggap saja gravitasi kita pakai 10 deh ya. Oke, kalau tadi ujian lihat di soal ya. Ada jari-jari 10 meter. Oke, lihat. Ini kan si keretanya geraknya gini kan. Bergerak melingkar, ya nggak sih? Sesuai dengan ciri-cirinya. Bendanya bergerak melingkar. Maka ini ada ciri soal jebakan FSP. Langkah pertama apa? Buat diagram gaya untuk bendanya. Berarti kebetulan pertanyaan A juga bikin diagram gaya kan? Artinya apa? Langkah pertamanya langsung ada nilainya tuh. Kalau misalkan yang A nggak ada, ya tetap aja kita bikin gambar dari B kan, tapi nggak ada nilainya. Oke, kita buat ya. Dia minta di mana sih gayanya? Di titik C. C itu di puncak. Kita gambarin. Gini ya. C sini kan ya? Ini ada si apa? Sini ya. Oke. Ada gaya apa saja di keretanya? Ada massa, berarti ada berat gravitasi ke arah bawah. MG atau W ya. Ada apa lagi? Normal. Karena nyentuh sama relnya kan. Ke arah mana? Bawah. Ingat, dia normal, tegak lurus, dan bidang sentuhnya, dan selalu keluar dengan bidang sentuhnya. Betul ya? Terus, harusnya ada FSP kan? PG fiktif. Nah, G fiktif itu kan boleh digambar, boleh enggak kan? Coba deh, emang kalau saya menggambarkan FSP, bakal saya nggak bakal salahin. Contoh nih ya, kan pusat ini kan ya. Berarti mau nggak mau pasti FSP-nya ke arah pusat kan. Ini saya coba saya gambarin ya. Nggak bakal salahin kalian menggambarkan FSP. Nggak akan dimarahin. Oke, udah kayak gini. Yang A cuma gitu kan? Udah kan nggak ada yang lain kan ya? Oke, yang B sekarang. B, B minta apa? Kelajuan minimum di titik C. V di titik C. Supaya, ini dia, ya. Oke, bayang? Oke, setelah ini apa? Jadikan sumbu X atau sumbu Y yang menuju ke pusat. Pusatnya kan yang bawah ya. Maunya yang ke bawah itu X apa Y kalian? Boleh. Berarti ke bawah positifnya itu Y, gitu ya. Berarti ke kiri itu adalah X, gitu kan? Betul? Ya. Oke. Terus, sigma F yang tegak lurus dengan pusat harus 0. Berarti sigma F yang tegak lurus dengan pusat lingkaran. Di soal ini sigma F apa yang tertulis? X apa Y? X nilainya harus sama dengan 0. Emang 0 kan? Karena nggak ada gaya di sumbu X kan? Nah, yang kedua apa? Sigma F yang menuju pusat lingkaran. So, ini apa? Sigma F, Y ya. Nah, ini nilainya harus F, S, P. Gitu ya. Nah, ketika kita ngitung ini, anggap nggak ada FSP. FSP yang jangan dilihat ya. Ada gaya apa saja di sumbu Y? W positif ditambah normal C. Sama dengan FSP. Lihat ya. Kalau kalian ngerjain pakai cara biasa, kalau kalian gambarin FSP, pasti akan cenderung bilang apa? FSP tambah W tambah normal C sama dengan 0 kan? Nggak ada yang ke atas kan? Padahal jawabannya salah loh. Berarti nggak?
Paham kan? Kan bukan FSP tambah normal tambah normal kan, tapi FSP sebagai hasil, makanya jangan digambarin sebenarnya. Berarti ya? Tapi digambarin pun nggak apa-apa, cuman kalian tahu, oh ini nggak dimasuk pas di perhitungan harus sebagai hasilnya. Oke, W apa rumusnya? M kali G. Normalnya kan nggak tahu. FSP rumusnya M dikali V kuadrat dibagi R. Betul ya? Kita mintanya V kan? Berarti V di C itu adalah akar dari MG ditambah normal, betul? Dikali R dibagi massa, betul? Tapi yang diminta bukan VC loh. Yang diminta adalah VC saat minimum. Betul nggak? Oke, coba kalian perhatikan. Dari rumus VC kita. VC akan bernilai minimum saat kapan, ayo? Lihat. VC kan akar dari dalam kurung MG plus normal kali R dibagi M kan? Berarti kalau kita mau VC-nya minimum, berarti pembilangnya minimum dong. Iya. Berarti kita dengan cara meminimalkan MG dan atau normal dan atau R. Tapi mungkin nggak di soal ini kita mengganti R-nya jadi nggak mungkin karena udah fix kan? Berarti R nggak mungkin. Mungkin nggak kita mengganti MG-nya diganti? Nggak mungkin. Nah, normal. Normal kan emang nggak ada rumusnya kan? Berarti satu-satunya cara adalah kita membuat normal C paling kecil. Berapa normal paling kecil? 0. Paham? Normal 0 itu artinya apa? Nggak nyentuh. Bisa nggak sih kereta ini tidak menyentuh C, tapi nggak jatuh? Bisa nggak? Oke. Kalian pernah main, yang cowok-cowok pernah main Tamiya nggak? Pernah ya? Ini kan kayak trek Tamiya kan? Ya. Enggak? Bayangin ceritanya Tamiya ya. Kalau Tamiya kalian ini kencang, maka roda-roda Tamiya itu pasti nyentuh lantai. Dan akan menggrip, memegang si dia nggak bakal slip kan? Itu kalau kencang. Kalau Tamiya kalian pelan banget, ya sebelum nyampe C udah turun lagi, kan ya? Nah sekarang kalau kecepatan Tamiya kalian nggak kencang banget, tapi pas lah. Jadi kayak gini, C ya. Nah, di C dia kayak nggak nyentuh. Tapi nggak jatuh. Kenapa? Karena roda depannya udah menyentuh lintasan yang selanjutnya di gini. Nah, bayang nggak? Hampir mau jatuh, tapi nggak jatuh. Berarti memungkinkan kan ya? Membuat normal 0, tapi nggak jatuh di soal ini kan? Berarti ini memungkinkan. Ya udah, tinggal masukin. Berarti VC nilainya minimum sama dengan akar dari tadi M-nya berapa? 1200. Gini kita pakai 10 aja ya. Nah, normal C kita bikin 0. Dibagi masanya 1200 dikali R 10 kan ya? Jawabannya 10. Paham? Berarti kalau kita mau si keretanya muter minimal 10. Lepas nggak apa-apa. Lebih apalagi bagus. Tapi kalau kurang dari 10 nggak mungkin nyampe. Karena dia sebelum nyampe C dia udah mau jatuh duluan. Paham? Nah, sekarang yang C. C minta apa? Jika nilai gaya kontak itu gaya normal. Berarti gaya normal di C-nya nggak 0 nih. 5280 ya. Berarti normal di C sama dengan 5280 Newton. Berarti dia nyentuh kan? Berarti kalau nyentuh, pasti VC-nya nggak 10 dong. Lebih dari 10 dong. Bener ya? Sepakat ya? Yang diminta apa? Waktu. Waktu delta T kan? Delta T rumusnya apa sih? Kan SV sama dengan S per delta T. Delta T sama dengan S per V. Kenapa boleh pakai itu? Karena soalnya bilang kelajuan konstan. Udah ya? Paham? Jadi V-nya sama terus. Jadi kita bisa pakai itu kan ya. Nah dia maunya apa? Waktu tempuh supaya satu putaran penuh. Satu putaran penuh jaraknya berapa? Berapa? 2 VR. Berarti S-nya menjadi 2 VR. Paham? Dibagi V-nya VC. Betul ya? Wis. Pasti VC-nya lebih dari ini dong. Artinya VC bukan 10 kan? Kenapa bukan 10? Karena dia ada normal C. Maka kita cari dulu VC-nya. Pakai rumus aslinya. Yaitu yang ini. Ya kan? Berarti akar dari MG-nya 1200, betul? Dikali 10. Normalnya nggak 0 sekarang.
5280. 1200 dikali 10. Kalkulator bawa? Hitung coba. Kenapa? 12.000 dibagi 10. Akal. Oh iya. Dah? Nah, berapa dapatnya? Oh, basah. Tahu. Tumpah. Iya, kayaknya aku belum. Enggak. Oke, berapa? Kalkulator? Pasti VC-nya harus beda 10 dong. Kalau kalian dapat VC kurang dari 10, ada yang salah gitu. Karena normalnya ada. Paham? Nggak berapa dapatnya? Ini nggak beda jauh. Ya, nggak tahu. Apa? Iya, pokoknya harus lebih aja. Kalau sampai dapatnya kurang, salah hitung kalian. 1200 kali 10 tambah Per dong, pakai per dulu dong. iya mau Lah, ini gara-gara pernah dipakai buat stat. Satu biasanya regresi kan? iya Tip 9, 3 sama dengan. Nah, udah. Berapa? 12. Masuk akal ya 12 ya. coba Meter per sekon. Nah, masuk di sini. 2 V tadi R-nya berapa? 10 ya. Dibagi 12. Di berapa tuh? Coret. Ini 5, ini 6 ya. Coret 3, 5/3. 5/3 V. Satuan delta T apa? Sekon. Gampang ya? Jadi ini jebakan paling dasar pertama nih, jebakan gaya sentripetal. Sering banget. Pokoknya ciri utamanya apa? Kalau bendanya bergerak melingkar atau lintasannya berbentuk lingkaran. Oke, nggak harus dengan full ya. Setengah lingkaran juga bisa. Seperempat, sepertiga, seperberapa pun bisa. Paham? Jebakan pertama ada pertanyaan seperti ini? Nggak ada ya? Nggak ada? Oke, jebakan kedua. Ini juga sering banget muncul. Namanya adalah jebakan gaya gesek. Oke. Ingat tadi saya bilang apa? Kalian pahami ciri-cirinya dan solusinya gimana supaya kejebak. Oke? Ciri-ciri soal yang merupakan jebakan gaya gesek. Tahu apa? Apabila ada gesekan, oke, dan kalian nggak tahu bendanya itu gerak kemana. Sering kan kalian ketemu soal ada gesekannya, ada mu-nya, tapi nggak ada informasi itu geraknya kemana. Sering ya? Itu namanya ciri-ciri soal jebakan gaya gesek. Kalau misalkan ada gesekan, tapi kalian udah dikasih tahu bendanya gerak ke kanan, berarti nggak ada jebakannya. Kerjain biasa aja. Atau nggak ada gesekan, kalian kan nggak tahu geraknya kemana. Ya itu juga nggak ada jebakannya. Paham ya? Jadi harus ada dua ya syaratnya ya. Ada gesekannya sama kita nggak tahu geraknya. Oke, sebelum saya kasih tahu solusinya, saya minta kalian kerjakan pakai cara SMA yang kalian ingat, soal UTS, tapi gampang. Ini soal UTS zaman dulu, tapi yang versi gampang. Kenapa? Karena zaman dulu tuh ada fisika A, ada fisika B. Fisika B itu misalnya SCTH, SF, SAPPK, lagi lupa. Itu lebih mudah. Ini soal fisika B. Oke. Kan ada yang SCTH, SAPPK, R apa S? Oh, kalau R kan A. R fisika A. Kalau SCTHS baru fisikanya B. Oke, saya minta kalian kerjakan ini. Boleh? 10 menit cukup? Cukup ya? Semuanya kerjain. Kalian mau? Oh, boleh. Oke, coba kerjain semua di kertas, boleh? Bukunya ini ya. Jadi ada buku. Ini bukunya. Oke. Bukunya ditempel di tembok. Temboknya itu kasar. Bayang? Terus didorong pakai gaya F. Nah, ngedorongnya pakai sudut. Oke? Nah, tahu dari mana ini ada jebakan tuh? Karena dia memberitahu mu K dan mu S. Kalau dia ngasih tahu mu S, berarti udah pasti diam. Kalau dia ngasih tahu mu K, udah pasti gerak. Kalau dia ngasih tahu duanya, berarti dia nggak ngasih tahu gerak atau diam.
Dan kita juga nggak tahu kan ini geraknya kemana. Ya nggak? Berarti kan ini ada gesekannya dan kan nggak tahu benar gerak kemana. Oke, kita kerjakan sampai 20. Udah tadi udah 20. Kerjain kertas. Ah, Ada fisika SMA. udah kerjain 2 jam. Kan di kertas ada. Pokoknya kerjain sampai dapat. Dia mintanya A doang ya. Besar dan arah dari A. Artinya A-nya besarnya berapa, nilai A-nya berapa, dan A-nya gerak kemana. Paham? Oke, saya minta kalian kerjain pakai cara yang kalian ingat di SMA itu kayak gimana sih? Ada kan SMA ada? Oh, nggak ngambil juga. Kok bisa kimia sama... Lah, kok bisa? Kurban nggak sih? Hah? Kurban. Formal apa? Merdeka. Jadi ngambil apa? Mau apa? Aktuaria. Oh, Tapi SMA-nya IPA kan? Oh, enggak waktu SMA IPA. Aku IPA cuma ada fisika. Waktu SMA IPA. Kelas kalau saya tuh ada IPA tapi SMA. Itu sosiologi gitu ya. Oh. Beda kerjaan lah ya, kerjaan dulu. Ya, sampai bisa dulu kerjaan dulu. Sampai ada angkanya. Saya cuma minta cuma 2 jawaban ya. A-nya besarnya berapa? Arah geraknya kemana? Gitu ya. Ini kan berarti ada 3 kemungkinan nggak sih? Bisa aja geraknya ke atas kan ya? Atau ke bawah, atau justru diam kan? Ya nggak sih? Nah, coba. Dulu di SMA kan gimana ngerjainnya? Karena di SMA tuh banyak yang menurut saya keliru, tapi nggak tahu kenapa sama gitu. Apa ya? Kelirunya sama. waktu yang sin cos Ya, pokoknya kerjain aja. Bisa kan? Ya, ada kan di SMA? Ya. Oke. Itu juga ada kan di SMA? asbun Oke. aja asbun. ini besar Coba. banget. Hah? Besar, Harusnya sih besar percepatan. A-nya berapa? Arah geraknya kemana? Ada sudut. Sebenarnya sih kalau nggak pas ya enggak. Kayaknya udah ada. Bisa, yo. Nanti buat saya kasih tahu langkahnya setelah kalian dapat angkanya. 20 berapa? 24,5 ya? Oke. Saya mau pakai kalkulator kan? Fix, aku ya pernah dicek dulu nggak sih bendanya itu gimana bergerak gitu. tapi dicek dulu apa sih? Iya dulu. Jadi aja. Cuma nggak tahu diceknya gimana. Jadi aja. Tarik nggak sih? Coba. Yo, coba. Kerjain A juga nggak apa-apa. Tapi kebanyakan salah sih, tapi nggak apa-apa. A juga nggak apa-apa, wajar kok. Karena juga jebakan. Karena saya mau ngasih lihat kalian tuh terjebaknya di mana. Terjebakan secara apa lagi? Enggak, iya saya mau lihat kok kan di SMA pasti kebanyakan salah gitu. Saya juga heran. Karena caranya salah. Gampang kan? Ini UTS versi gampang ini. Karena UTS yang ketikanya nggak akan kayak gitu. Ya. Udah dapat? Sampai berapa tadi? 45 ya? 5 menit lagi. Dia udah dapat?
Udah dapat? Sik, dapat nih kayaknya nih. Dapat? Tanya belum soal. Mana ini? Di mana nih? Kali ini mana ya? Hah? Kok nebak sih? Aja nebak-nebak. Kalau kata ngurain berarti kayak oh gini kan. Belajar gitu-gitu sih. Ntar kan kalau di ujian nggak ada yang ngarahin. Coba. Dapat berapa? Belum? Belum. 3 menit lagi. Nah, sebenarnya tidak semua kasus ada jebakannya ya. Jadi kalau kalian tidak melihat ada ciri-ciri itu, berarti nggak ada jebakannya. Dapat? Jadi, boleh di sini ada? Oh, kenapa sini? Banyak. Oh, alah. Banyak. Wis. Kenapa? Dapat? Siapa namanya itu, Pak? Keisha. Kesya. Dapat Kesya. Ini apa namanya? J? Ya, dapat Jihan. Jihan apa Jihan? Kok Sumpah, bentar. kok berarti? Ini kena aja. Aja serem banget. Berasa. Ya lagi. Ini ke show. Shock juga. Suara asam lagi. Baca. Iya. Lumayan. Dapat Jihan. Masuk. Kak, Berapa Jihan dapat Jihan? Kayaknya deh. Kak nggak yakin Kak. Gak apa-apa. Dapatnya berapa? Nggak yakin. Berapa? Mau. Angkanya berapa? Saya butuh angka. Berapa Jihan? Saya bacain. Berapa? Nggak. Berapa? Nggak ada. Nah, itu udah ada. Langsung berapa? 20? Nggak. Berapa? 20? 23,09 Meter persekusi. ke arah mana? Atas bawah. Loh iya, arahnya mana? Ini kan arah percepatan masih terbalik gitu. Enggak deh. Ke arah mana? Apa lagi? Enggak, Cas. Nah, yang ini kayak mau nggak tahu deh ini kabelnya deh. Ini kayak- Iya. Tahu. Di sini lagi. Kayaknya ada yang merokok. Wis. Kenapa nih? Dapat berapa? Atas bawah? Atas. Atas. Kesya apa Kesya? Ini dong. Kenapa nggak belum? Ini juga. Ini kaki. Berapa ini? Hah? Ini berapa? Berapa A-nya? Lah, ini kok nebak buntung apa nebak? Lah, gimana sih? Ya, terus? Gimana sih kalian? Oke. Tuh. Nah, solusinya gimana? Solusinya, langkah-langkahnya. Kalau kalian ketemu ciri-ciri soal ini, ada gesekan, tapi kalian nggak tahu bendanya geraknya kemana, nggak ada informasi kan ya? Langkah pertama adalah apa? Buat asumsi gerak benda. Oke, kita pernah bilang ke kalian kan, kalau kalian nggak dikasih tahu bendanya gerak atau enggak, asumsikan gerak. Jangan pernah asumsinya diem, paham? Oke, kan ya ada 3 kemungkinan kan? Kalau nggak gerak ke atas, atau gerak ke bawah, atau diam. Jangan asumsinya yang diam, paham? Maunya gerak kemana asumsinya? Asumsi kan belum tentu benar kan ya? Ke atas. Ini terserah kalian. Tapi yang masuk akal kan? Oke, ini asumsi. Berarti kalau asumsinya gini, ini sebagai sumbu ya kan? Berarti sumbu X-nya gini. Oke, gitu ya. Langkah selanjutnya, buat diagram gaya untuk masing-masing benda. Oke?
Ada gaya apa saja di si bukunya? Yang pasti-pasti itu yang pasti-pasti. Yang pasti-pasti punya massa, punya punya berat ya. W. Ada apa lagi yang pasti-pasti? Nyentuh tembok kan? Normal kemana? Ah, ke kanan. Ada apa lagi? Karena dia kasar kan? Karena kan asumsinya gerak ke atas, pasti gesekannya ke bawah. Ingat, gesekan selalu berlawanan dengan arah asumsi gerak kalian. Udah ya? Udah? Oke, setelah kalian menuliskan semua informasi gayanya, kalian harus pastikan semua gaya kalian sudah sesuai dengan sumbu. Normal sudah sesuai dengan sumbu X. W sumbu Y negatif. F gas sumbu Y negatif. Tapi F-nya ngaco. Kalau ngaco harus diurai kan? Gimana ngurainya? Dari buntut mau ke kepala. Ada yang ke atas, betul? Sama ada yang ke kiri. Betul ya? Betul? Yang ke atas. F-nya untuk F cos. Kenapa sih? Ngaco banget. Lihat. Ini kan sama aja kayak garis ungu kan? Sama kan? Lihat, di dekat 30, di samping 30, paling depan 30. Di samping paling depan? Samping pasti? Iyalah. Hah? Kan ini yang hijau yang ke atas sama aja kayak yang ungu kan? Sama kan? Ya, yang ungu itu dia ada di sampingnya 30 apa depan 30? Samping pasti? Iya, kenapa sih? Kirain yang ke kanan ini ya. Kanan dulu, misalnya yang kanan ini kanan adalah F. Iya. Paham ya? Jadi jangan menghafal X itu cos, Y itu sin. Enggak. Kalau dekat dari itu cos. Dekat pasti cos. Oh, jauh depan. Dekat sama depan. Ada yang jauh. Paham? Dekat itu cos, depan itu sin. Sekarang semua gaya udah sesuai dengan sumbunya kan? Oke. Langkah ketiga, ini krusial nih. Kenapa saya bilang krusial? Karena di SMA tidak pernah dilakukan langkah ini. Karena kita nggak tahu bendanya gerak apa enggak, maka kita cek dulu dong. Cek dulu bendanya gerak atau tidak. Gimana ngeceknya? Langkah pertama, hitung yang namanya gaya gesek maksimum masing-masing lagi. Apa rumusnya G gesek maksimum? Ingat, kita tidak pernah ngitung gaya gesek pakai µs. Tidak pernah. Kecuali dua kondisi. Kondisi pertama apa? Ada kata-kata tepat akan bergerak. Kondisi kedua, ada kata-kata maksimum atau minimum. Betul ya? Berarti karena ada kata-kata maksimum, pakainya mu S dikali normal. Berarti kita butuh informasi normal. Kenapa sini aja? Ada satu lagi? Trauma. Sama yang meledak. Udah nggak meledak ya? Udah. Oke. Nah, karena kita asumsinya gerak ke sumbu Y, berarti si book ini nggak akan gerak ke sumbu X kan? Berarti sigma fx-nya sama dengan 0. Paham ini? Ada gaya apa ya di sumbu X? Normal dikurangin f sin. Betul ya? Udah kan? No. Normal nggak ada rumusnya kan? Cari. Tadi F-nya berapa? 10. Sin 30? Setengah. Jadinya normalnya adalah 5 Newton. Paham? Nah, ini masukin ke sini. Berapa biasnya? Yang paling besar, 0,8 dikali 5 Newton. Dapatnya? 4 Newton. Paham? Langkah A. Langkah B-nya adalah kalian hitung yang namanya total gaya pembuat gerak. Oke. Apa itu total gaya pembuat gerak? Semua gaya pada sumbu geraknya.
kecuali gaya gesek. Jadi gesekannya kita abaikan dulu. Berarti di soal ini sigma F pembuat gerak. Nah, karena kita mengasumsikan dia gerak ke sumbu Y kan, ada gaya apa saja di sumbu Y kecuali gaya gesek. Ada gaya apa aja? Ayo. Coba. Cerita nih kemarin, Kak. Mana apa? Oh, nggak ada ya? Oh iya. Ada apa aja di sumbu Y? F cos 30 positif kan? Dikurangin W. F ini jangan dimasukin ya. Berarti di soal ini adalah F cos 30 derajat dikurangin W. Betul? Tadi F-nya berapa? 10. Cos 30? Setengah akar 3. Tadi W-nya masanya 0,5 ya. G-nya 10. Kalkulator 5 akar 3 dikurangin 5. Berapa dapatnya? Ngaco nih. Saya bilang akar 3. Ngaco nih. Error, Enak aja error. error. Kalkulatornya error nih. Mana sih kok? Iyalah akarnya di sini. Akarnya nggak di sini. Kurang Geser dulu, kurang 5. 3, Nah, 3,66. Bukan angka 3 ya. Oke. Jadi pembuat geraknya itu adalah 3,66 Newton. Loh, ini bisa diinin. Gimana caranya nih? Format ya? Desimal. 3,66. Oh, Ini terlalu canggih dia. Oke. Paham ini, paham? Oke, langkah C. Setelah itu kan bandingkan. Nah, apa yang dibandingkan? Oh ya gini. Kalau misalkan nanti ketemunya nih pembuat geraknya minus. Artinya asumsi gerak kalian salah. Tinggal diganti aja. Berarti tinggal diubah Y-nya ke bawah, gesekannya ke atas. Udah. Nggak ada yang perlu dihitung ulang. Ngerti ya? Jadi kalau tadi ini tadi minus, berarti pembuat geraknya minus. Artinya asumsi gerak kita di awal salah. Langsung dengerin ya. Iya. Oke, bandingkan. Apa yang dibandingkan? Sigma F pembuat gerak. Nah, biar lebih aman kita mutlakin, oke? Dibandingkan dengan gaya gesek maksimum. Oke. Nah, apabila sigma F pembuat gerak, kalau kalian mutlakin lebih besar daripada gaya gesek maksimum, berarti bendanya gerak apa enggak? Berarti bendanya dalam keadaan gerak. Kalau kalian sudah tahu bendanya gerak, maka gaya gesek yang dipakai adalah μk. Paham? Apabila sigma F pembuat gerak, kalau dimutlakin lebih kecil sama dengan dari gaya gesek maksimumnya. Gerak diam? Berarti benda dalam keadaan diam. Kalau bendanya diam, gaya geseknya apa? Nggak pernah. Kita nggak pernah ngitung gaya gesek pakai mu S, kecuali dua kondisi. Tepat akan bergerak atau maksimum minimum. Kalau dia diem gimana? Ya nggak ada rumusnya. Kalian bukan nggak ada gaya geseknya, ada. Cari sendiri. Pakai sigma F sama dengan paham? Oke, kalau udah tahu baru langkah keempat. Ini kan langkah 3 ya. Langkah keempatnya apa? Kerjakan. Nah, sabar. Di SMA biasanya langkah pertama, langkah kedua, langsung langkah keempat. Hampir tidak pernah diajarkan ngecek dulu. Oke, kita lihat Kang ya. Di soal ini. Nah, kita tahu ya, berapa gaya gesek maksimumnya? 4. Pembuat geraknya 3,66. Giliran mana? yang atas. Apa itu? F gesmak kan? Berarti di soal ini, sigma F pembuat gerak
kalau kita mutlakin adalah lebih kecil, betul ya? Daripada F gas max, betul? Berarti diam atau gerak? Berarti benda dalam keadaan diam. Kalau bendanya diam, A-nya berapa? Udah jawabannya. Si Jehan kenapa bisa dapat A-nya, Jehan? Wah, feeling udah kacau ini. Oke, kan pernah nggak dulu di SMA diajarin gini? Misalkan ya, ada soal, ada gesekan, ada benda. Terus kan berasumsi bendanya gerak ke kanan. Setelah dihitung, dapatnya A-nya sama dengan min 3 meter per second square. Itu artinya apa? Bendanya gerak ke kiri dengan percepatan 3 kan? Itu yang salah. Itu salah. Desain benar kan? Salah. Salah. Jadi benar arah geraknya ke kiri. Tapi saya jamin A-nya bukan 3. Loh, gitu. Bang belajar. Loh, kan gitu. Di SMA bilang gitu kan. Kalau dapat A-nya minus, tinggal dibalik aja kan. Itu salah ternyata. Itu hanya berlaku kalau tidak ada gesekan. Oh, soal gesekannya beda gitu. Nah, iya. Nah, harusnya kalau misalkan kalian tadi ngitung ya cara SMA ya, dapat A-nya min 3. Berarti kan asumsi gerak salah kan? Kalian hitung ulang. Geraknya ke kiri, hitung sampai dapat A-nya. Saya jamin A-nya bukan plus 3. Saya jamin. Tapi santai aja. Kalau kalian udah ngikutin langkah itu kan langkah SMA kan? Kalau kalian ngikutin langkah yang saya bikin, kalian tahu kalian salah asumsi gerak di langkah 3B. Ketika pembuat geraknya minus. Ya kan? Nggak perlu diapa-apain, cuma tinggal ganti arah sumbu Y-nya ganti ke bawah, dan gesekannya kan udah nggak ada yang perlu dihitung ulang. Kenapa? Kan kita belum mengerjakan langkah 4. Kan langkah kalau di SMA, karena nggak ada langkah 3, kalian baru tahu kalian salah di langkah 4, langkah akhir. Maka hitung ulang harusnya. Tapi kalau pakai langkah ini, kalian salah asumsi gerak nggak apa-apa. Kan langkah 3B, kita belum hitung apa-apa. Iya, belum kerjain. Jadi nggak bakal ngaruh. Ngerti ya? Jadi kalau dengan langkah ini kalian bisa tahu kalian salah asumsi, bisa tahu dari langkah ini. Nggak perlu ngitung ulang. Tapi kalau kalian mau pakai langkah cara SMA, nggak perlu ngecek, bisa aja jadinya. Kalau dapat A-nya minus, berarti hitung ulang. Ngerti ya? Paham ini? Jadi soalnya padahal minta A loh, tapi A-nya 0. Jadi kalian jangan terlalu berharap, oh A dia gerak nih. Padahal A-nya nggak ada. Karena soal ujian tuh kadang kayak gitu, minta sesuatu padahal nggak terjadi gitu. Paham? Jebakan kedua. Ingat ciri-cirinya ya. Sama ingat solusinya ya. Kalau ada ciri-cirinya. Selanjutnya ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jebakan ketiga nih. Juga sering nih. Namanya adalah ini. Jebakan gaya kontak. Gaya kontak itu apa sih? Gaya yang muncul karena bersentuhan. Gaya apa? Gaya normal dan gaya gesek. Kan itu muncul karena bersentuhan kan? Paham? Nah, bagaimana ciri-ciri soal yang merupakan ciri-ciri jebakan gaya kontak? Apabila ada lebih dari satu benda yang saling bersentuhan. Bersentuhan itu bisa nempel kayak gini atau numpuk. 2 benda, 3 benda, 4 benda. Sering kan? Ya, banyak ya. Nah, jadi kalau kalian ketemu ciri-ciri itu, ketemu ciri-ciri apa? Ada lebih satu benda yang bersentuhan, itu namanya jebakan gaya kontak. Oke? Nah, bagaimana solusinya? Solusi supaya kalian gak terjebak. Langkah pertama, buat diagram gaya. Harus per benda ya. Untuk masing-masing benda. Jadi, jangan digabung. Kecuali soalnya minta digabung. Oke? Langkah. Digabung ya. Digabung dulu kalau kalian udah paham, baru digabung. Kalau baru belajar, nggak usah. Jangan. Oke? Pak Aceh Furpan. Kita kan soalnya ada beberapa dosen digabung. Ya, aduh, kalau buat ngajarin kalian jangan digabung. Kalau digabung buat yang udah jago.
Langkah kedua apa? Untuk gaya gesek dan gaya normal, kasih indeks. Ingat nggak indeks itu apa? Nama. Kayak waktu kita belajar jarak relatif. Jadi ntar gaya gesek jangan F gesek doang. Variabel. F gesek nama. F geseknya kan satu dua gitu. F gesek benda satu karena benda dua. Ngerti? Normal juga sama, jangan tulis normal, jangan tulis cuma normal doang. Normal satu dua. Iya, normal benda satu karena bertentuan dengan dua. Paham? Langkah ketiga ini yang krusial nih. Hati-hati. Hati-hati, ada gaya aksi dan gaya reaksi. Masih ingat nggak? Ciri-ciri aksi reaksi. Satu, arahnya berlawanan. Kedua, besarnya harus sama. Ketiga, alah ngaco. Tiga, terjadi pada dua benda yang berbeda. Artinya nggak mungkin satu benda mengalami aksi dan reaksi. Paham ya? Oke. Kan sering lupa. Langkah keempat. Paling gampang ini. Kerjakan. Oke. Kita coba ya. Saya kasih soal UTS 2023-2024 aja deh. Kalau nggak salah, lupa ya. Mana ya? Bentar ya. Oh, ini gitu. Halo, ini bukannya? Ah, bukan ya, Bang. Nah, saya lupa. Kayaknya udah saya foto. Kok saya lupa. Mana ya? Sit. Bentar ya. Saya cek dulu. Oke, ada. Kok saya lupa. Kok nggak ada ya? Bentar. Saya keluarin import. Bentar ya, saya cek dulu. Saya ada, cuma lupa yang mana. Bentar ya. 2024, 2002 itu apa sih? 2023 ini. Tarif fisika dasar, UTS, lanjut. Nah, banyak ini. Oh iya dia. Oh, karena belum saya copy, karena belum caranya belum saya copy. Oke. Ini gampang dulu, kasih yang gampang aja ya. Nanti kita coba yang susahnya. Gampang dulu aja. Jebakan ketiga namanya jebakan gaya kontak. Wis, Deskot. Ntar ya, saya kirimkan dulu ke sini. Enggak. Enggak ada ya? Iya. Oh iya. Bentar, itu biar lupa ya. Gak apa-apa. Oh, beli di daun luar. Oh. Buat apa? Beli apa? Enggak itu. Jadi kalau naruh di sini bisa langsung tap. Oh. Iya. Oh, kan dia ramah. Pak, kalau mau masuk parkirnya kan nggak mau cash kan buat cepat. Oh, pasti udah ada connection itu. Udah tap doang. Kirain awalnya nggak apa sih nggak maksudnya nggak bisa kalau ada. Wah pas gini bisa ya. Oh iya. Bukannya harus diisi dulu, Pak. Oh, Iya di sini. Ini di sini pakai BNI ya? Mandiri tergantung. BNI. Aku mandiri. Bisa macam-macam. Nggak tahu sih. Udah dikasih mandiri aja tiba-tiba. Kayak bermitra sih ada apa? Mak, kapan gue ini? Harusnya. Oh iya.
Mungkin kali ya. Mungkin kan. Oke, nah nih, ini soal UTS 2023-2024. Gampang. Sabar belum? Cika kapan sih? Iya, Apa? Siapa ya itu lucu banget dah. nggak tahu dah. Dia nyumbangin ini udah gue beli selalu tuh. Iya lagi. Oke, ini UTS Diskon 2023 dari 20.000 2024. Oke, 12.500. coba dibaca dulu ya. Baca dulu semuanya baca. Ada? Langsung dulu. Oke, sip. Baca sampai B ya. Ini gampang banget ya, tapi ini juga akan jadi kontak. Telapak kanan dari gambar pun udah keren kan? Ada dua benda yang bersentuhan kan? Itu cuy jebakannya. Udah dibaca sampai B. Patroli. Masuk motor ya, kapan boleh gambar ya? Pokoknya apa? Gampang ya? Betul sekali. Ini soal apa? Kuis. Kan pada baca. Buku apa? Sumpah gue kuis nggak Oh, boleh. dikali ulang. Udah dibaca belum? Kuis kayak Udah. empat. Udah dibaca? Sama. Udah. Keisha udah. Oke, Keisha kerjain. Ya, ada langkah-langkahnya. Langkah aja. Langkah pertama apa? Ini kan jelas-jelas jebakan gaya kontak kan? Iya. Ya enggak? Langkah pertama apa, Keisha? Iya. Nah, kalau buat diagram gaya, bikin dari benda yang paling simple gayanya. Menurut kalian benda 1, 2, apa 3? Tadi lo. Satu jelaskan paling ribet lah, dia di dalamnya. 3 dong. Berarti jangan gambar di sini. Ini benda M3 doang. Gambar Keisha. Nah, nih tuh. Lu sudah sama. Lagi berapa ini? Lah, enak banget. Nggak, maksudnya saling-saling sesama teman Loh, gitu. Oh iya betul. Jangan tadi kan. Dia kuning. B-nya W3. Apa-apa ini Keisha? Ini apa arah apa ini? Tali arahnya kemana tali? Bawah kan? Tali arahnya kemana tali? Oh, Tarik, tarik. Tarik kan apa? Tarik. Gak boleh arahnya di ayat dua arah kayak gitu. Udah gini kan? Sama materi Kan belajar itu kan kalau di FLA. orang ini Gitu ya. Terus kalau ada benda bertumpuk, ini ada normal nggak? Nggak ada. Oke. Kalau ada benda bertumpuk kayak FM2, Ya. kerjakan yang paling tinggi dulu. Oke? Dua. Berarti benda M2. Nyambung. Oh, nyamuk? Boleh nyamuk? Ikan ini untuk Oh, ya, apple. Oh, kan dia ada ke sini. Iya, iya. tapi- double ya. Bisa ini? Kok bisa nih? Oh, enggak. bisa. Sorry, Kak. Kok bisa nih? Iya dong. Ini emang khusus. Ini apa ini? Apa ya? Aku lupa sih. Sama-sama apple kan? Ini bukan. Ini bukan Apa apple. ini namanya mereknya? Cuma ini khusus. Mereknya apa? Kayaknya gue jodoh. Kak. Gue jodoh yang versi mana? Tapi mau beli dong. Karena yang Ini masih bagus, Kak. ya udah jaga ini kan ini. Malah saya udah beli 3 kali. Itu bisa. Kan dipakai terus. Oh, maksudnya berarti nggak awet itu ya. Tahun lebih sih. Awet dong. Gak tahu ini Hah? bener apa guys? Sabar kan gindeng. Iya. 4.000 ya? Iya, Iya. 400. Saya lihat Worth it, Kak. Iya, iya. Udah, Kak. saya tuh kan. Terus saya tuh nyari yang berjodoh, cuma saya nggak tahu versi yang mana yang cocoknya. Cocok ya? emang cocok-cocokan gitu ya. Kan dia ada banyak versinya kan? Ada yang buat iPad-nya, nah itu saya kan cari yang ini. Ntar kayak tahu ya ini versi apa. Aduh, Apa? Saya bilang apa? Jangan digabung Oh iya. gambar. Satu-satu, kalau lagi gambar M satu aja, nggak usah gambar M2. Ini ada. Pak, soalnya dosen aku digabung. Nah itu dia udah jago. Oh iya. Yang bener tuh di foto-foto kalau balik kabar belajar. Cuma kalau dipotong-potongnya benar. Bener pasti. N-nya, nah kan. Untuk gaya gesek dan gaya normal kasih indeks. Iya, mana ini? N21. Oke, baca. Udah dibaca kan? Ada gesekan nggak? Baca sampai B.
Ada kan ya? Jika koefisien statik antara permukaan satu dan dua adalah, berarti ada ya? GTK-nya kemana? Berarti kalau dia status gitu nggak gerak. Gak gerak Iya, harusnya antara Soalnya nggak 2 ada dan 1. kinetiknya. Antara Iya. 2 dan 1. Mana GTK-nya? Ini. Gimana kalkulator? Lihat. Kan gini nih. Ah. Ini benda 2 ya. Ya. Satu ini kan. Ah. Yang ditarik tuh benda 1. Ya. Berarti kan 1 punya kecenderungan gerak ke kanan dong. Ya. Lihat. Tapi kan lagi bikin benda 2 kan. Lihat ya. Kedua 1 ya. Maka kayak ini kan kecenderungannya. Iya. Betul? Betul ya? Berarti si M2 akan punya kecenderungan gerak ke Kiri. kiri. Gesekannya ke? Paham? Oh. Ini F. Apa? Terus? Alah. Kasih indeks. Bang, guys 21. Terus gua di lampunya disediakan untuk fisika. Wah, lupa. Gampang Kalau loh. Tadi berarti kalau berapa? ini gua bisa semua karena Asik. Gue M3 lagi, M1. gue cuma salah Iya. nomor yang sejauh ini gue tahu cuma salah nomor 1 yang doang. Soalnya gue masih kebiasaan pakai golongan 7 itu 7A, bukan yang sekarang kan golongan 118. Iya. Tapi Oh iya, sekarang nggak ada AB. Dia Nggak ada. Makanya kayak nggak kebiasa sih, karena mau cepet kan, langsung aja 7 udah ingat. Yang satu ini nggak sih? Apa-apa. 1 2 Bang. Bukan Wah, kalau 2. kata gue benar. Enggak, yang ini 1 iya. doang. Kan gua ada yang jawab di golongan 4 yang sama. Enggak, kalau golongan, iya, emang 4A. Kalau di tulisannya tuh kayak, soalnya tulisannya tuh Golongan kayak golongan. 4 doang kan. Ya. Ada di obat sebenarnya Pak itu nomor 1 pakai golongannya 4 atas. Guys, Oh iya. 4 aja kan. Lalu, ini normal apa ini? Normal Aja ya. Nggak Ntar gue ngomong ini. pada lantai. Iya, kenapa jadi satu L. Terus Ini udah jelas-jelas. wah, gimana nanti sampai 18? Kenapa kamu mancing yang terlama? Ada gesekan nggak? Ada gesekan nggak? Sama. Nih ada ya, M1 dengan bidang data ada gesekan kan? Ke arah mana gesekannya? Ini 1 Cuma sama yang ini. ini Oh, bidang geseknya ya? Iya. Bidang Enggak. saya. Jumlah partikel. F gesek Cuma yang Satu 2-3 1 L. Udah gini udah. Udah, Kesya. Oh itu ada tegangan Kan tadi bilang ya, satu aja ada gaya yang kalian lupa, udah pasti salah. Satu aja ada yang lupa. T. Udah, T. Kan tadi udah. T udah, udah. T1 T2. Enggak, tadi sama enggak? Oh sama. Ya udah, kalau tadi dibedain. Udah? Benar Kesya? Udah. Benar, yakin? Ya, udah belum ya nih. Yakin dari ada lagi enggak? Gimana cara ngezoom? Aduh. Oke. Nah, Ada lagi. ah. Gimana caranya? Oke, nah, bisa ya? Oke. Nah, ini udah ada nggak gaya yang kurang digambar sama Kesya nih? Ada nggak? Karena satu aja ada gaya yang lupa, udahan salah ini. Ada nggak? N, W, geser. N, geser, W, kali. Ada nggak? Normal kan udah. Udah. Tadi ini kita dulu ya. Ini kan kayak ini kan ya. Ini gini ya. Oke, ada nggak? Udah? Udah, yakin namanya? Silakan. Angka ketiga. Apa? Hati-hati ada. Oh, Hati-hati. Dia kan saya udah sering lupa nih. Ada gaya aksi, reaksi. N21 aksi. Di sini ada reaksi. Namanya N12. Aksi reaksi. Kemarin yang awal. Ada kan? Berarti bertumpunya sama kok ada 2. Lah kan? Iya, betul kan. Akhirnya kan dia di yang bersentuhan kan? FGS21 aksi Karena bersentuhan sama sama satu, maka di satu ada reaksinya. F gesek 1 2. Ini yang di SMA banyak yang lupa. Paham? Ngerti? Nah, apa? G1. Pasangannya ini. Ini belum. Oh,
Oh iya. Ini kan lantai. Lantai kan kita nggak singgung lantai. Jadi kalau kita gambarin lantai, berarti ada reaksinya ini FG1L-nya kan ya? FGL1 ke arah kanan, tapi kan nggak digambar. Paham? Ngerti nggak? Ngerti, Kesha? Ngerti? Nah, tapi dia minta lagi nih, sistem digabung. Ingat ya, pada dasarnya saya nggak mau ngegabung, kan dia minta doang lah ya. Nah, lihat ya, kalau kita ngegabung, itu konsekuensinya tahu nggak apa? Enggak, ngegabung tuh malah jadi semakin simpel, tapi banyak informasi yang hilang. Lihat, kalau digabung tinggal apa aja? Yang pasti W1 ada dong, ya nggak sih? W1 ada, W2 juga ada kan ya? W2. N21 akan hilang dengan N12. Yang ada tinggal N1L. Paham? FG sek 21 akan hilang dengan FG sek 2. Tapi FG 1L masih ada. FG sek 1L. Ya, emang sih jadi semakin simpel, tapi justru kita menghilangkan informasi gaya kontak. Paham ya? Oke? Ngerti? Kenapa? L itu lantai. L itu lantai. Satu tuh yang ini, dua ini. Paham? Udah. Ngerti kan? Oke. Dan ini jawaban A. Makanya saya nggak suka digabung tuh ini. Banyak yang hilang informasi. Oke? Ngerti? Lanjut. Setelah itu kan tinggal kerjakan kan? Oke. Jika koefisien gesek statik antara 1, 2, 0,5. Tentukan massa M3 agar balok M2 tepat akan bergerak relatif. Berarti gerak nggak? Tidak. Artinya apa? M2 dan M1 maunya tidak bergerak antar keduanya. Tapi M1-nya gerak. Jadi gerak kayak gini. Beda. Gak bisa kayak gini. Ngerti? Paham? Nah, jadi dia maunya geraknya bareng-bareng. Si M3 turun ke bawah, gitu ya. Si ini, mereka berdua ke sini. Paham? Gimana ngerjainnya? Per benda. Paham? Mulai dari benda yang paling sederhana. Benda mana sederhana? Oke. Ya. Cobain. Cobain. Bisa nggak beneran? Pasti aku mau beli, Pak. Saya kan lupa apa serinya apa. Berarti benda mana dulu yang paling sederhana? Benda yang Lihat di sini. Mana yang duduk paling sederhana gayanya? 3. Berarti benda 3 dulu. Tulis benda 3. Benda 3 atau digambar ya, Kak? Enggak, tinggal tulis aja benda 3 aja. Oke. Kalau tepat akan bergerak tuh udah gerak belum sih? Akan. Belum. Diam ya. Berarti sigma F-nya 0. Sigma F-nya 0 bisa ini. Iya, boleh. Dari awal tuh mau beli. Nah, ada gaya apa aja? Karena M3-nya ke bawah, berarti yang positif W3. Berarti W3 dikurangin T, betul? Yes. T itu apa tadi? Tegangan tali ya? Tegangan tali. W3 dikurangi. Ada ini pakai 2 yang Apple aja nggak bisa loh. Oh ini on, iya. Kan kalau Apple kan pakainya Bluetooth. Ini apa ya? Ini Nggak enggak, Bluetooth kan? enggak, langsung nyala aja. Nah, gimana? Kita lihat kalau pakai dua Apple nggak bisa, satu dimatiin. Oh, ini Jadi ini nggak bisa langsung koneksi yang lain. nggak bisa. Harus mati Bluetooth, koneksi Ring dulu. Emang ininya device-nya apa? 9 ya? Kan ini jadul banget iPad Pro 2017. Oh. Ini enggak, itu nggak ada kan saya lihat, oh ini. Karena di listnya nggak ada yang buat iPad Pro 2017, makanya ini cocok nyata. Ini. Udah kan? Udah. Sama dengan 0. Oh iya. Kenapa sama dengan 0? Kalau kata sigma F-nya 0 gitu. Oh iya. Oke, W3 rumusnya apa? Masa kali ya, masa kali. 3 dikali G. Dikurangin T sama dengan 0. M3-nya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada G-nya 10 kan? Iya. 10 M3 Oke. Yes. sama dengan T. Kotakin. Kenapa? Kotakin, udah kan? Iya. Oke, sekarang yang sederhana kedua, benda mana lagi? M2. Bentar.
Mereka tuh gerak loh. Yang nggak gerak Oh tuh iya. ini berdua kan. Yang Berarti jadi yang nggak gerak tuh yang nggak gerak tuh si M2 dan M1 kan. Gerak. Mereka tuh bergerak dengan berarti ini bukan 0 tapi FM. M kali Ah, M-nya M3. Paham? Iya. tiga. Kecepatan. Oke. Berarti ini nggak bisa. Berarti ini M3 dikali A. 10 M3 dikurangin T sama dengan M3. A juga nggak tahu kan? Iya. Biarin aja, kotakin. Sekarang benda mana lagi yang sederhana setelah benda 3? Wah. Benda 2 kan? Oke, benda 2. Wah. Oke, berarti benda 2 ada 2 ya? Ada X Iya. sama Y kan? Iya. Kan dia geraknya ke kanan kan? Berarti sigma F-nya? Sebenarnya 0. Oke, sigma F-nya 0. Kita baru sigma F-nya kan? Iya. Ada apa yang sumbu Y benda 2? Ada W sama N. Berarti N21 positif dikurangi W2, betul? Iya. Oke. Jadi selalu lihatnya per benda ya, jangan digabung. W2. W2 sama dengan 0. Berapa minggu lagi sih tes ini? Kimia minggu depan. Enggak, maksudnya Iya. fisika 3 minggu lagi ya? 2 minggu. Fisika. Normalnya nggak Minggu tahu. ini- Berarti Minggu depan kimia, minggu depan lagi fisika. N21 dikurang F. Berarti N21 sama dengan W2. W2 itu Enggak. apa? M2 dikali G. Iya. Banyak banget jadi materinya. M2 apa? 3. Iya betul. Ini 10. 30. Jadi Langsung aja. sama Udah dengan kita bahasa Inggris. 30. Sustainable aja juga dapat. Newton. Kotakin. Oke. Dulu lumayan loh dapat SK. Nambahin nilai. Terakhir Kalau- benda 3. Benda 1. Dong. Itu masih ada Oh iya. F. Betul betul. Kalau di X dia gerak kan? Iya. Berarti sigma F. F-nya M kali M2 kali A. FGS 2 kak. Apa? 14. Sustain. FGS 2 kak. Itu sebenarnya apa lagi? Kata dua itu jawaban logika. Asik logika. Berarti F. sigma Oh iya. enak Sigma. juga loh. Oh, udah. Iya kan? Kayak Ini gitu. suaranya. Orang lagi kak. Dia ini itu apa? Kok R2. Gua berkok. Air M2. Gua ngerti. R 2000 24. satu kali deh. Berarti yang versi R itu ya? Ya. Filmnya cuma saya lupa nggak ada. Oh, iya, masukin. Kakak pasti senang banget ya malam ini ikutnya. Enggak sih. Soalnya udah lihat. Iya. Jadi Pengajian setelah berapa lama lama. Tapi ini kurangnya harus dicas kak. nggak apa-apa, yang penting murah. Oh, itu nggak dicas kan? Ini juga bisa ditempel juga sama aja sih. Oh, itu ngecasnya maksudnya pakai type C. Kan ada kan yang ditempel. Oh ini Type C. Ini juga ada di sini. Jadi itu dia ngetesnya ke sini. Oh, Connect ke sini. connect jadinya. Ada gaya apa aja di sumbu X benda 2. Gengsek. Udah kan? Iya. Ya udah. Berarti F gesek 21 Sama dengan M2 kali A. Ngerti nggak? Tuh, gimana ngajar fisika kayak. Mending kata kakak fokusin semua apa fokusin yang awal-awal doang. Apa dinamika aja fokusnya. Kira-kira kayak susah. habis itu saya kuis kak. Oke. Nah, Perfect tuh masih oke. Lihat. Oke. F ges 21 apa ya rumusnya? Ingat nggak saya pernah bilang? Kita tidak pernah gunakan gaya gesek pakai mu S normal kan? Ya, Kecuali ada kata-kata tepat akan bergerak atau maksimum minimum kan? ya. Dia ada kata-kata tepat akan bergerak. Berarti pakai apa? Ya Kali sekali. normal 21. Oh, harus selalu di on. Iya kak. Kan soal paling Kenapa banyak F lagi? Oh langsung aja. Yuk, F soalnya 5. S kali N. Gua kayak Minus 21. Kali yang normal nomor 1 anak 3, nomor 2 anak 2. Normalnya 21. Sama dengan M2 kali A. Ada nggak minusnya? US. Ada dong. Minus 2 dalam 1 ada Ada. 0,5. Jawab berapa? Jawab berapa? Kali N 21. Keren dong. Gua kan nih. Sama dengan Masa kedua 3 tadi. A. Enggak fisika. Oke. Ini tinggal nyari Kan cuma mesti Dapat gampang salah, soalnya. Iya. Iya, iya. 15 A sama dengan 5. satuan. Ya, meter per sekon kuadrat. Banyak nyari asimptot. Kotakin. Kayak nentuin asimptot tegak sama lurus. Oke. Belum beres kan? Sama Sekarang benda 1. pembuktian ini. Wow. Jadi ngedinya per benda ya, jangan digantung.
Ada Ini mulai dari sigma F. F dulu ya. Oh iya. Dia kan nggak gerak ke tubuh ya kan? Yap. Berarti sigma F-nya 0. Perlu tadi Tapi tapi oke berapa? kan sama masih gampang. Kenapa ada 2? Kenapa ada N 21, ada N 12, N 22? Ya. Iya, kenapa ada N 22 nih? Udah, oke. Terus Ada apa di tubuh Y? bentar. Ada gaya berat dan gaya Ya, normal. positif, N1L. Semua. Negatif, Sorry. Ini ya. Yang negatif N12. dikurangi lagi sama W1. W1. Oke. Gue baru kemana bahas fisika apa nomor 1 nggak ngerti apa apa. N1. Ini pas kelas nomor masih dijawab. Aku berarti bendanya terhadap bidangnya. Tadi berapa? W ya? Tadi berapa? W berapa? W1. Kan bener 1. W1. Aduh. Sebenarnya 0. Berarti kita bisa nyari Katanya yang paling mudah kimia. Katanya. Udah fisika lagi lah. Ya kan kakak fisika. N1L kita nggak tahu. iya. N12 itu aksi reaksi dengan ini. Berarti sama nggak besarnya? Beda. Sama. Sama, Iya, makanya tapi masih apa? bisa dikerjain. Jadi apa syaratnya? Arahnya berlawanan, besarnya sama, dan terjadi pada dua benda berbeda. Berarti N12 sama N21 angkanya sama? Sama. min 30. Iya. Itu. Oke. W1 ada? Enggak. Ada masa Oh ya, satu masa berapa? kaligraf itu sih. Masa 9 kali G dan 10 sama dengan 0. Dapat dong N Iya. N1L-nya Iya. 120 Newton. Kotakin. Oke. Sekarang sigma fx-nya. Jadi ngedinya kalau per benda yang lama Ini. kalau ada banyak bendanya. Ini soal-soalnya soal-soal yang bagian 3 ya? Gini kan. Bagian 3 tuh apa? Yang NC kan ada 3 bagian tuh kalau UTS semua. Yang satu isian singkat, kedua Nah uraian. itu. Pindah nggak ada kayak gitu. Kita FP semua. Ya Allah. Mustahil. Kan? Iya. Masa kali Jujur kangen, nggak bisa cantik kan. Siapa yang bilang ke bawah itu N21? Ya Allah, uraian. 9 dikali Reaksinya ini. 9 kali 5 ya, Kak? Kan nanti. Enggak, maksudnya Ini ada ya. semua limit kalau itu kan 21. 1 1 2 ada dong. definisi jadinya. Kan benda satu. Limit hingga 1 apa dulu? itu dulu kan. Apa ya? 1 dibagi Karena itu 2. Ini N1 kali N1. Iya. Dah. Apa-apaan sih ini? Apa-apaan sih ini? Kan nih gini, udah bener nih Jang. Iya. Ada gaya apa yang disebut F Jang? Jangan kali Dikurang ges 1 2 iya, kurang. gesek 1L. Nah, lanjutin jangan langsung tiba Oh T iya. dikurang Gesek F gas 1 2 dikurang ges 1L. F gas 1 L sama dengan M1 kali A. T-nya tahu nggak? Nggak tahu kan? Biarin aja T dikurang F gas 1 2 sama dengan F gas 21. Iya. Aksi reaksi kan? Iya. Berapa tuh? 15. 15. Ya, berarti kurang 15. FG1L, dia tanda petik gerak nggak? Enggak. Lah, benar. Gerak. Berarti mu Kak. K dikali N1 L. Nah, satu ada? Ada 9. 9. A-nya ada? Ada Berapa? 5. Dapat T ya berarti ya? Iya. T, Langsung aja. boleh. 45 Tambah, 15. Berapa K-nya? Tadi berapa ya? K-nya berapa? 0,3. 0,3. 0,1L ada? Ada 120. Ya, kalkulator. Nih. 20 36 36. Apa? Ini 60. Bas 36 ya. Berapa ini? 6. Newton. Tuh, Oke. T. Oh iya. Kotakin. Tadi tujuan kita nyari apa? M3. Maka yang tadi kan belum nih.
Ini kan? Kita ketikin lagi. Jadi 10 M3, betul? Dikurangin 96 sama dengan, tadi hanya 5 ya? 5 M3. Kan tadi kita benar M3, tapi belum lengkap kan? Iya. Karena dia mendapatkan info dari yang sebelumnya. Jadi ini RM 3 kan ya Kak? Ya. 5 tambah 96, 101. Kacau banget sih. Woi. Ini ada M3, pindah dulu. Oh iya, sorry Kak, sorry. Berarti 5. Ya. Oke. Kalkulator. Kalau di Guys. 19,2. Kalkulator. 19,2. Iya betul, 19,2. Betul. Satuan. Masa Hah? KG. Gampang kan? Kenapa pakai ini? Pakai ini aja. Paham ya? Jadi kita ngerjainnya per benda. Kita dapat sendiri kok. Yang banget caranya. Ya, enggak, cuman mulai dari sederhana. Kalau udah baru yang sampai yang lain di kompleks udah ketemu semua kok. Salah satu. Iya, makanya saya bilang kalau ininya udah benar, harusnya 50% benar. Tinggal ngerjain doang. Kalau kayak ini udah ada yang salah, yang kurang ini nih. Udah. Berarti kita benerin aja udah dapat 50 poin ya? Ya enggak, 50 itu progresnya gitu. Ada 50%. Iya, Poin Kak. dapat ya. A, Oh berarti poin A sama B sama. nggak tahu. Pokoknya total 20 aja. Paham ya? Ya, ini jebakan ketiga. Namanya jebakan gaya kontak. Ingat ciri-cirinya? Ada satu benda, lebih dari satu benda saling bersentuhan. Bisa nentu atau numpuk. Kalau kalian ketemu itu ciri-cirinya, maka kerjain pakai langkah-langkah ini. Jebakan keempat. Nah, ini apa yang ribet nih? Apa namanya? Jebakan apa? Tatrol. Oke. Ciri-cirinya apabila katrolnya itu katrol majemuk, berarti lebih dari satu. Oke, jadi katrolnya majemuk, artinya kalau katrol cuma satu nggak ada jebakannya. Oke. Nah, bagaimana solusinya kalau kalian ketemu kasus katrol majemuk ya? Langkah pertama, buat diagram gaya untuk masing-masing benda dan masing-masing katrol. Oke? Jadi jangan digabung benda aja, katrol aja itu semuanya, oke? Langkah pertama itu. Langkah kedua apa ya? Saya lupa. Oke, ini. Mencari korelasi. Nah, itu kan nih. Mencari hubungan. Oke? Ada dua. Yang pertama itu adalah mencari apa? Mencari hubungan antar tegangan tali. Jadi bagaimana caranya kalian tahu, oh ini T2-nya 2 kali T1. Oh T2 sama dengan T3. Paham? Nah, gimana tahunya? Gampang. Kalian tinggal lihat dari talinya. Oke? Apabila talinya nyambung. Nyambung itu satu tali ya. Satu tali. Oke. Maka tegangan talinya sama. Oke. Nah, apabila beda tali, oke, maka tegangan talinya beda, gitu ya. Terus kalian tinggal lihat dari
diagram gaya katrol. Yang tadi pengen bikin di awal, paham? Gampang ya kalau gini ya. Nah, yang susah yang ini nih. B. Mencari hubungan antar percepatan. Bagaimana kalian tahu A-nya ini sama atau A-nya 2 kali lipatnya? Paham? Gimana caranya? Tahu nggak? Jujur aja nggak ada caranya. Terus kalian harus gunakan apa? Logika. Logika pergerakan bendanya. Maksudnya gimana? Bayangin gimana bendanya itu bergerak. Oke, kebayang? Paling gampang ngebayangin itu adalah dari perpindahannya. Oke, karena perbandingan perpindahannya itu akan sebanding dengan perbandingan kecepatannya. Misalkan ada suatu rangkaian katrol nih, ada banyak katrolnya, ada dua benda A sama B. Kalau kita misalkan bayangin si A ini turun kilometer ke bawah, itu kalau kita bayangin kayaknya B akan bergerak 10 meter dari ke kanan. Berarti kan perbandingannya 5:10. Betul nggak? 1:2 kan? Maka perbandingan V-nya juga pasti 1:2. V-nya yang ini 1:2 dengan V-nya yang gitu. Perbandingan V akan sebanding dengan perbandingan A-nya. Oke, jadi kalau kalian udah tahu perbandingan V-nya 1:2, pasti perbandingan A juga 1:2. Sebanding itu berarti ya sebanding sama, gitu ya. Nah, kalau udah tahu korelasi, ya udah. Langkah 3, kerjakan. Enggak, dibayangin. Dibayangin. Nah, kerjakan, maksudnya apa kerjakan tuh? Buat sigma fx dan sigma fy untuk masing-masing benda. Oke? Bendanya aja. Katrolnya nggak perlu lagi dilihat. Pernah nggak keluar UTS kayak gini? Pernah. Nah, belum saya masukin. Nah. Saya udah sampai mana di kelas? Energi. Baru masuk. Oke, jangan aja energi paling gampang. Serius banget. Lebih gampang daripada kinematika. UTS masuk nggak ini? Masuk dong. Mikir. Vektor masuk nggak? Kagak. Ya, Mana ya soal vektor? Oh iya. lah, Wah, nggak ada. Padahal paling lah. Ada itu pendongkrak. Iya makanya. Auditing nggak masuk ya harusnya ya. Kinematika dikit. Oh. Nggak tahu. Pokoknya kinematika masuk. Tapi nggak tahu kalau yang vektor sih udah hampir pasti nggak masuk ya. Pasti. Oke. Nih, contoh ini soal 2023, 2024 juga. Tapi kan dulu kan ada banyak shift ya. Karena nggak cukup ruangannya. Jadi ini ruang 23. Enggak, hari Jumat. Oh iya. Tiap minggu. Ya. Kayak gini Atau sore. Ya. Habis paginya kelas tuh. Telat dong. Wah. Kacau ini. Tapi enaknya Sabtu langsung pulang. Habis ya beres ujian atau pulang ke Jakarta. Tetap aja sih. Bedanya mana? Tinggal maksimal gitu ya. Enggak, di ITB juga ada, tapi itu kan tingkat 2. Tingkat 2, tingkat 3 kayak gitu, cuma 2 minggu ujiannya. Minggu, tapi di ITB nggak ada minggu tenang sih, jadi minggu ujian doang. Oke. Itu ada minggu tenang, di sini benar-benar kosong, nggak ada apa-apa. Oke, baca dulu. Iya. Baca nih, baca. Katanya 2. Dimakan katrol kan? Ya. Karena katrol menjemuk ya? Tapi besar katrol tuh Nggak tahu. Tapi sejak Enggak setiap soal dinamika ada jebakannya. Pas saya lihat baca soalnya,
Ada nggak ciri-ciri jebakannya? Kalau emang nggak ada, berarti emang nggak ada. Biasa doang. Kalau bisa nggak kalau ada dua jebakan? Bisa. Kalau ada dua ciri-ciri yang saya sebutin, misalkan jebakan katrol tambah jebakan gegesek, bisa. Itu jebakan katrol tambah jebakan gaya kontak. Jadi ini ada benda tiga numpuk di satu, bisa kan? Ada dua jebakan dan satu soal. Tapi bisa juga nggak ada jebakannya. Oke, udah dibaca belum? Baca dulu. Satu tali. Baca dulu aja. Dua nggak sih? Satu masih, tapi dua patrol. Iya. Udah dibaca? Sampai B baca. Udah? Diagram gaya bentuknya. Udah. Udah. Udah dibaca, udah? Oke. Lihat. Dia memberitahu informasi mu S dan mu K. Waduh, seru nih. Berarti ada jebakan gaya getek juga loh. Karena belum tentu gerak kan? Ya kan? Jadi dia nggak bilang gerak kan, dia justru kita ngecek nih. Oke. Dan di gambar sekilas ada dua katrol kan? Ciri-ciri jebakan katrol. Langkah kita kerjain dulu yang katrol deh. Langkah pertama apa? Buat diagram gaya untuk masing-masing benda dan masing katrol kan ya? Oke. Dari yang paling sederhana dulu, benar M2 kan ya? M2. Ada gaya apa di M2? Yang pasti dulu. Ada massa, pasti dia punya berat, betul? Ada normal nggak? Ada tali. Maka ada tegangan tali dong. Ke arah? Anggap aja namanya T2 deh gitu ya. Oke, sekarang katrol 2 deh ini ya. Bikin katrol 2 kan? Oke. Katrol 2 ada gaya apa aja? Ada berat nggak? Lu kok nggak tahu ada apa enggak? Ada. Hah? Ada. Kenapa ada? Ingat, waktu itu saya bilang, berat itu ada kalau massa benda diketahui. Emang ada massa katrol soal ini? Berarti ada berat? Nggak ada. Adanya apa? Ada tegangan tali normal. Memang normal. Ini kan satu paket katrolnya. Ini ya. T2, betul? Sama ada di sini kan? Anggap aja ini T3 deh, boleh ya? Nanti kita lihat korelasinya. Oke. Sekarang, katrol 1 deh. Nih ya. Nah, gambar ini kita bikin sederhana aja jadi kayak gini gambarnya. Kita lagi bintang dulu ya. Biar gampang diamatinya. Jadi, katrol 1 ada gaya apa aja? Tali ya. Tali ke sini. T3. Sama di bawahnya juga ada loh. Anggap aja T4, boleh? Boleh ya? Satu tuh yang ini. Nah, ini kita anggap kayak ada tali aja. Ini kan dia Oh iya. nempel dengan. Nah, ini ada tali sini. Nah, C1. Paham? Nah, ya? Cuma ada talinya. Anggap aja. Kan dia nempel. Maksudnya ada anggap aja kayak tali gitu. Ini kali ini enggak. Mana? Yang mana? Ini udah. Ini kan dia kan kayak di las gitu kan. Biar gampang, anggap aja. Sebenarnya boleh juga sih. Jangan T deh. Kalian maunya kan dia nyentuh kan? Normal kan? Oke, normal. Jangan nih, jangan susah. T aja, T aja. Jangan pakai normal deh, T aja, T, oke? T, jadi soalnya ini kayak ada tali sini ya. Gambar kebayang? Oke. Terus baru gambar di M1, betul? M1. Ada gaya apa aja? Yang pasti-pasti. Ada massa, pasti dia punya W1. Nyentuh, berarti dia punya normal. Ini ada T1 kan? Ya. Karena dia ada gegesek, malah langsung sini gerak dong, ya nggak sih? Pasti kalau dia geraknya ke sini dong. Ya nggak? Ya. Karena nggak mungkin tiba-tiba M1 mundur ke belakang kan? Berarti gesekannya kemana? Kiri. Sampai sini paham kalian? Udah? Udah ya? Betul? Udah. Oke. Paham ini? Betul kan? Oke. Langkah selanjutnya mencari korelasi kan? Oke, jadi kita jangan kerjain dulu, jangan kerjain yang A dulu. Hubungan yang A deh, takutnya jawab A. Mencari hubungan
Yang gampang dulu deh. Hubungan antar T, oke? Tinggal lihat. Ada nggak tali yang nyambung? Tali. T2, T3, T4, betul? Artinya T2 pasti sama dengan T4, T3, dan pasti sama dengan T4, betul? Anggap saja deh sama dengan T deh, gitu ya. Yang nggak nyambung siapa? T1. Lihat, kalau nggak nyambung gimana? T-nya pasti beda. Lihat dari diagram gaya katrol. Katrol mana yang ada T1-nya? Katrol 1, berarti kita lihat katrol 1. Oke? Berarti kalau benda M1 gerak ke kanan, katrol itu ikut gerak ke kanan dong? Ya. Berarti apa? Sigma Fx-nya sama dengan M katrol 1 dikali A, betul? Betul ya? A-nya satu ya, A1 kan, betul ya? Ada, karena dia gerak ke kanan, nanti positif T3 ya. T3 ditambah T4 dikurangin T1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena MK1 tidak ada. Betul? Berarti T1 itu adalah T3 ditambah T4. Karena T3 sama dengan T4 sama dengan T, T1 itu 2T. Paham kalian? Sabar. Ini gampang. Saya ini nih. Mencari hubungan antar A, gitu ya? Kan si bendanya A1 kan? Ini A2 ya. Ini berarti A1. Nah, kalian kan bayangin. Kalau saya tarik M2 ke bawah 10 meter deh. Oke? Maka M1 akan gerak ke kanan sejauh, bayangin, jangan kebut. Kalian tarik Sejauh M2 10 meter. Berarti kan M2 akan gerak ke kanan dong. Sejauh. Yang benar. Nggak ada hubungan sama berat-berat, bayangin. Bayangin, kalau M2 kita turunkan 10 meter, maka M1 pasti akan gerak ke kanan dong. Nah, jauh. Sejauh X. Jauh. Berapa meter? Berapa? 12. Semakin pendek. Harusnya sebanding nggak sih? Jadi berapa? 2 juga. Harusnya. Bayangin. Ini ada nggak ada STMD? Jago nih. Kayak gini nih. Ada hubungan apa? Ada. Enggak. 5 gitu. Lagi 2. Enggak. Tahu. Bayangin. Coba gimana? Bayangin deh. M2, anggaplah kita turunin. Udah turun 10 meter. Berarti kan itu gerak kan? Ke kanan kan? Sejauh 5. Sejauh X. Tapi yang ini bisa gerak nggak? Sejauh turunnya. Yang ini bisa gerak. Yang ini bisa gerak. Atau yang ini nggak bisa gerak. Jadi kan nanti dia narik. Oke, coba ya. Ini logikanya nih. Nih ya. Kalau kalian nurunin, salah ngaruh. Kalau kalian turunin sejauh 10 meter, gitu ya, kan? Maka tali yang ini juga akan berkurang sebesar 10 meter kan? Iya. Betul nggak? Tapi tali yang ini kan nggak kenapa-napa kan? Yang ini. Ini. Nah, masalahnya katrol K1 itu dia bisa bergerak kalau si talinya itu perubahannya sama. Kalau dia cuma geraknya atau dong ini dong. Dia banyak gini kan? Artinya apa? Si 10 meter ini mau nggak mau harus dibagi 2. Ini min 5, ini min 5. Kembaknya kayaknya nih. Berarti ini berapa? 5, betul? Artinya kalau yang ini turun 10, ini turunnya geraknya 5 kan? Berarti apa? Delta R2 dibanding delta R1 adalah 5 dibanding 10 banding 5 ya? 10 dibanding 5. Berarti 2 banding 1. Ini sebanding sama V2 per V1. Sebanding juga dengan
A2 per A1. Berarti A2 sama dengan 2 kali A1. Paham kalian? Paham? Oke. Kita udah tahu korelasi antara T sama antara A kan? Nah, sekarang adalah kita cek dulu, jangan langsung bilang gerak ya, karena dia ada bingung namanya sini. Maka kita terapkan jebakan GGTech-nya apa? Cek bendanya gerak atau tidak. Oke, langkah pertama apa? Hitung gaya gesek maksimum. Rumusnya mu S dikali normal. Normal siapa yang bergesekan? Normal 1 ya? 1 ya? 1 kan? Oke. Oke, berarti kita harus lihat dulu benda 1 kan? Benda 1 yang mana sih? 1 tuh ini ya? Kan dia nggak mungkin gerak ke sumbu Y kan? Berarti apa? Benda 1 itu sigma FY-nya 0. Betul? Ada apa di sumbu Y? Normal 1 min W1 ya. Berarti normal 1 dikurangin W1. Berarti normal 1-nya sama dengan berapa itu? 20 kali 10. 200. 200 Newton. Masuk sini ya. Mu F-nya berapa? 0,4. Berarti 0,4 dikali 200 Newton. Berapa tuh? 80 Newton. Setelah itu apa? Sigma F pembuat gerak. Semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. Karena kita mengasumsikan dia geraknya ke kanan, berarti T1 doang. Betul nggak sih? Betul ya? Betul. Karena FGT jangan dianggap kan? Berarti T1 di soal ini. Paham? Tadi kita tahu apa? T1 sama dengan 2T. Betul ya? Berarti ini sama dengan 2T. Oke. Kayaknya nggak tahu kan berapa kan? Kali tahu. Caranya, T-nya kan nyambung sama benda 2 kan? Kita lihat benda 2. Benda 2 itu geraknya ke bawah. Betul ya? Kan T. T kan nyambungnya sama benda, T kan sama T2 kan? Nyambung sama benda 2 kan? Buat mencari T-nya. Kan ini nggak ada angkanya. Gimana kita bandingin sama ini? Berarti nggak? Ini kan dapat bunyi angka nih. Ini T gimana caranya? Paham ya? Berarti dari benda 2 kan? Benda 2 geraknya kemana? Ke bawah ya. Berarti yang positif W2. Betul? Sigma FY sama dengan M2 kali A2. Betul? Berarti W2 dikurangin T2 sama dengan M2 kali A2. Betul? W2-nya berapa? Mana W2-nya? Oh, 5. 5 kali 10? 50. T2 itu kan T ya? Tadi ya, betul ya? 5A2. Berarti T itu adalah 50 dikurang 5A2. Betul? Oke, kita simpan. Masukin ke sini kan? Berarti sigma F pembuat geraknya sama dengan 2 kali T kan? Betul? Berarti 200 dikurangin 100 dikurangin 10 10A2. Betul? Berarti sigma F pembuat geraknya akan bernilai maksimum saat A2-nya bernilai 0. Ya kan? Kan semakin besar A2 semakin mengurangi. Iya. Ya kan? Berarti kalau gitu sigma F pembuat gerak maksimumnya adalah 100. Nah, ini yang kita bandingin. Ini kita bandingkan sama ini. Pilihan mana? Nah, artinya di soal ini sigma F pembuat geraknya paling maksimum kalau dimutlakin lebih besar daripada gaya gesek
maksimum. Artinya gerak diam? Bendanya dalam kondisi gerak. Karena bendanya gerak, baru kita pastikan gaya geseknya menggunakan mu k dikali normal. Tadi mu k-nya berapa? 0,3 ya. Normalnya berapa? Normalnya 200 ya. Berarti 0,3 dikali 200 Newton. Berapa dapatnya? 60. Nah, setelah kita tahu gerak, baru kita kerjakan kan ya? Karena dia tahu gerak, baru kita kerjakan. Tadi itu cuma ngecek doang ya? Itu cuma ngecek doang. Karena kalau kalian kata tadi loh, kalau kalian tuh kerjakan kan, tahu nggak? SMA. Makanya kita tadi itu kerjakan sekarang. Nah, per benda ya, berarti dari benda yang sebenarnya benda 2 kan ya? Benda 2. Berarti kan sigma FY-nya sama dengan M2 dikali A2, betul? Tadi sumbu Y ada W2 dikurangi T2 ya. W2-nya 50. T2 tadi T ya. 50 dikurangin T sama dengan 5A2, betul? Oke, simpen dulu aja. Atau T sama dengan 50 min 5A2, simpen. Sekarang benda satu. Satu kan tadi sigma F-nya udah ya. F-nya kan nggak berubah ya. Sigma Fx-nya. Sigma Fx-nya berarti M1 dikali A1, betul? Ya. Ada apa di sumbu X? T1 dikurangin F gas, betul ya? Ya. Udah kan nggak ada kan? Berarti T1 dikurangin F gas sama dengan M1 kali A1. Jadi T1 2T kan? F gasnya pakai F gas yang ini, bukan yang maksimum ya. Karena dia gerak kan? 60 sama dengan, udah Pak M1 udah 20 ya? 20 ya? 20 A1, betul? T-nya masukin. 50 min 5A2, jadi 100 dikurang 10. A2 min 60 sama dengan 20 A1. 40 dikurang 10 A2 sama dengan 20 A1. Kan pilih. Mau dalam bentuk A1 apa A2? Maunya apa? Kita tahu apa tadi? Kita tahu hubungannya apa? A2 sama dengan 2A1. Mau dalam bentuk A1 aja ya? A2 itu adalah 2A1. Berarti 40 dikurangin 20A1 sama dengan 20A1. Pindah ruas. 40A1, 40. A1-nya 1. Dapat A1, dapat dong A2-nya. Itu. Jadi, kenapa tadi ini kita cek dulu? Karena ada kemungkinan bendanya nggak bergerak. Paham? Makanya jadi itu ini pengecekan doang. Karena kita udah yakin bendanya gerak, baru kita kerjakan. Itu kan langkahnya kan ya? Nah, karena ada opsi dia tidak bergerak, karena dia ada sama Muka. Kalau nanti cuma ada Muka, berarti nggak perlu dicek. Langsung aja, langsung kerjakan. Ngerti? Itu. Jadi ini dalam soal ada 2 jebakan. Nah ini masih baik ini. Kenapa baik? Karena ada A-nya. Kadang kayak gini tuh kan dikerjain kalian. Padahal diem. Ya enggak? Paham? Kayak tadi kan yang pertama kan ya, nyari A padahal diem. Nah itu jatuh. Udah nyari A, nggak ada A-nya. Kan nggak kepikiran kalau nyari A padahal A-nya nggak ada. Kalau ini kebetulan nyari A, A-nya beneran ada. Lagi baik. Pokoknya ingat ya, kalau kalian melihat ada ciri-ciri jebakan, maka ikutin langkahnya. Kalau menurut kalian kayaknya nggak ada jebakan apa-apa deh, ya udah kerjain kayak SMA aja. Paham? Nah, ini namanya 4 jebakan dasar dinamika. Jadi yang pertama jebakan FSP. Ciri-cirinya apa? Benda geraknya melingkar atau lintasan benda berbentuk lingkaran. Yang kedua jebakan gaya gesek. Ciri-cirinya ada gesekan dan kalian nggak tahu bendanya geraknya kemana. Jebakan ketiga jebakan gaya kontak. Ciri-cirinya ada satu benda atau lebih satu benda yang saling bersentuhan, bisa nentu atau nempel, atau numpuk kan? Keempat, jebakan katrol. Ciri-cirinya ada katrol majemuk
katrol beda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau cuma satu katrol, nah jebakannya. Kalau ntar ketemu soal nggak ada ciri yang saya sebutin, berarti nggak ada jebakannya. Pakai cara SMA aja, kemungkinan benar. Cara SMA. Itu. Paham? Jadi tidak selalu setiap soal ujian UTS dinamika itu ada jebakannya. Dan Tapi tidak rata-rata. selalu ada satu jebakan doang yang soal. Jadi ini bisa loh saya bikin jadi 3 jebakan. Gampang yang tadi tinggal saya kasih aja benda 3 di atas. Ya kan? Di jebakan gaya kontaknya sih. Karena ada katrol 2, benda bertumpuk dan kita nggak tahu GTK-nya. Bisa kan ya? Oke, kayak gitu. Pokoknya udah tahu gimana solusinya kan? Ngajarin jebakan-jebakan. Oke, gampang ya? Ada pertanyaan seperti ini? Ada lebih dari satu jebakan itu kita nggak yang ada di akan poin, ada yang harus diprioritasin dulu nggak bisa di dua. Enggak, sama aja berarti. Sama aja. Tapi biasanya kalau kayak gini, kalau kalian tadi nggak mencari korelasinya antara T sama A, akan dapet nih ini hubungannya. Kalau T itu 2T. Makanya ini kayaknya kalau katrol dengan katrol dulu deh, diprioritasin deh. Karena katrol tuh mau cari hubungannya. Karena kalau kita ntar pakai cek, kita dapatnya ini ntar T1 kan. Kita dapatnya T2 kan. Ya enggak? Tahu hubungannya apa kalau kalian belum tahu? Iya. Ngerti ya? Gitu. Jadi pada dasarnya sih nggak tahu urutan. Tapi kita lihat aja mana yang didahulukan pertama kali. Oke, gampang ya? Oke, segini dulu deh. Oke. Dan